Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Ya kembali saya share ya saham yang menarik menurut point of view saya untuk swing mingguan ya di periode tanggal 8 sampai 12 September. Dan ya sebenarnya ini nggak hanya mungkin nggak terkunci hanya mingguan ya, bisa periodenya lebih panjang. Sama seperti saham yang minggu lalu saya share juga sebenarnya kalau teman-teman belinya yang kemarin masih mau hold juga masih oke gitu ya. Jadi untuk sebelum masuk ke list sahamnya, disclaimer ya teman-teman, kalau trading saham bentuknya apapun, mau swing ya mau scalping, itu sepenuhnya mengandung resiko gitu ya, karena nggak ada saham yang pasti naik, dibeli pasti naik. Sebuah kepastian di saham itu ya nggak ada ya teman-teman. Jadi teman-teman penting untuk melakukan analisa ulang gitu ya. Ya makanya teman-teman mesti paham kenapa saham itu menarik. Dan ya kalau seandainya analisanya gagal pun ya teman-teman harus mengerti di mana titik stop loss untuk membatasi kerugian gitu ya. Karena balik lagi di saham itu nggak ada kepastian. Dan ya saya harap teman-teman paham dan bertanggung jawab ya dengan trading masing-masing. Makanya penting untuk dianalisa ulang gitu ya. Ini adalah saham saya di minggu lalu ya, ada BBHI, BNLI, IPCC. Oke, dari ketiganya ini ya kalau beli ketika saya info ya harusnya nggak cuan walaupun harusnya nggak loss, maksud saya harusnya nggak loss walaupun cuannya itu ya cenderung masih tipis. Nanti saya bahas satu persatu ya teman-teman. Dan untuk minggu depan saya cuma ada dua, ini Asri sama Tins. Di view saya masih oke. Tins ini sebenarnya kemarin mau breakout teman, cuma di Jumat ini ternyata balik arah ya, false. Tapi saya masih mau lihat nih perkembangannya 1-2 atau mungkin 3 hari ke depan ya, apakah masih ada akan perform apa enggak. Jadi tambahannya ada dua gitu ya, Tin sama Asri. Jadi saya akan jelasin coba satu persatu. Yang pertama itu saya akan review ya, yang tadi saya mention. Yang tadi saya mention BBHI, BNLI, PCC. Yang pertama BBHI. Ya, BBHI ya kemarin itu minus 2%-an. Tapi kalau teman-teman perhatikan ini berdasarkan data transaksi ini masih cenderung oke. Jadi saya info itu di tanggal 27. Ini adalah tanggal hari Sabtu ya kalau nggak salah. Ini di hari dimana demonya itu lagi luar biasa banget teman-teman. Dan ya saya hari Seninnya itu udah pasang titik-titik antrian. Dan ya marketnya panik as expected ya, maksudnya terduga pasti marketnya panik. Jadi selama kita buy di saham yang korelasinya kurang begitu besar terhadap pergerakan IHSG, harusnya sih ya, apalagi Akum gitu ya, harusnya sih dia reboundnya akan cepat. Dan terbukti ya, saya dapat ya average saya waktu itu saya lupa pokoknya terakhir itu jujur teman-teman, saya udah buang BBHI, saya udah take profit gitu ya. Cuman nggak tebal, tadinya sempat floating profit sampai 7%-an, tapi akhirnya saya TP cuma 4, sekian persen ya, saya lupa. Jadi seperti itu. Keesokan harinya tuh dia naik lumayan, dia naik berapa nih? Dari ini saya udah plotting profit ya posisinya ya. Terus dia besokannya naik 0,3, sebelum hari setelahnya itu di tanggal 2 September ini naik 3,8, ini turun. Nah, di sini saya jual. Kenapa alasannya jual? Ini di hari Kamis ya, tanggal 4 September ini terlihat beberapa saham-saham second liner yang jadi universe saya tuh banyak dapat buangan dari foreign teman-teman. Jadi saya khawatir, jadi saya TP aja dulu. Dan kalau ngelihat chartnya kan sebenarnya ini artinya dia break dan gagal. Kalau dia gagal arahnya kemana? Arahnya akan ke bawah. Jadi buat teman-teman yang mau BBHI ya mungkin area antrinya mungkin di area sini ya, di range harga 1485 sampai dengan 1530. Harusnya sih dapat ya, 1530 1540 harusnya dapat barang sih. Dan ya kenapa saya bilang masih menarik, karena CC masih konsisten mencatatkan beli bersih. Ini kita tarik aja ya, mundur jauh ya. Dari satu. Nah, ini masih konsisten melakukan beli bersih. Bahkan di kemarin tanggal 4 ketika dia turun gitu ya. Tanggal 4 ketika dia turun, CC masih konsisten melakukan pembelian. Jadi dia masih movernya masih jaga gitu ya. Ini posisinya masih oke menurut saya, sahamnya uptrend gitu ya. Seperti itu. Dan ya mudah-mudahan teman-teman cuan juga walaupun tipis ya. Ya memang kadang-kadang saya di swing hoki saya kurang begitu bagus ya. Saya malah kadang dapat cuan lebarnya dari scalping gitu ya. Mungkin beda. Seperti itu. Terus yang kedua itu ada BNLI ya. BNLI gimana? BNLI ini ZP. Masih oke banget. Ya sebenarnya BNLI itu saya punya feeling waktu saya info tuh ini akan ada tanda-tanda breakout gitu ya. Waktu itu saya info di tanggal 30.
Nah, ini tanggal 1 Septembernya di sini ya, teman-teman. Ini tandanya waktu itu di sini. Akhirnya dan BNL ini saya pribadi cuannya tipis, masih pegang dan cuannya posisi saat ini tipis banget ya, teman-teman. Masih pegang dan posisi cuannya tipis banget ya, bener ya, 1%-an ya kurang lebih ya, karena masih di area buy. Dan ini dua saham ini, BBHI sama BNLI, menurut saya untuk hold periodnya bisa ya, seharusnya bisa lebih lama ya, karena ZP masih terus konsisten melakukan akumulasi. Ya, dua saham ini kan saham banking ya, bank kecil ya. BBHI itu Alobank ya, MNC kalau nggak salah. Nah, kalau BNL ini Bank Permata ya, saham-saham banking ini biasanya dia dapat sentimen positif ketika berita-berita seperti Katret gitu ya, karena dia untungnya akan lebar. Dan ya saya nggak bahas ke arah situ gitu ya, sentimen ke situ, tapi menurut saya BNL ini masih oke dan dia nge-base-nya di area-area bagus ya. Jadi kalau teman-teman yang belum punya barang ya, kalau dapat antrian-antrian di 3.100 ya, kurang lebih 3.100 ini masih oke. Terus yang ketiga, kemarin saya mention IPCC. Ya, IPCC ini saya mention tanggal 30 di sini, percis tanggal 30 di sini saya mention, tanggal 1 ini marketnya open. Ya, opennya dia turun karena marketnya panik dan langsung rebound gitu ya, sama percis kayak BBHI tadi saya mention di BBHI. Nah, di sini ya sama percis ya, dapat barang akhirnya terus saya TP. Ya, saya udah TP kalau IPCC ini. Jadi kalau teman-teman beli ya anggaplah belinya di sini ya. Ini floating profitnya sekitar 3,8%. Jadi buat ukuran waktu 1 minggu ya, buat beberapa trader yang jago scalping ini mungkin kecil ya, tapi buat teman-teman yang lebih nggak bisa mantau market terus dan suka sama swing pendek ini ya harusnya oke lah, termasuk oke ya. Dan gimana transaksinya IPCC ya, menurut saya masih cenderung oke sih, belum ada distribusi dari dia. Ini volumenya juga masih kecil. Nanti saya harap sih IPCC dapat volume besar terus dia break area 1.200 ini ya, 1.120 ya. Gitu, mungkin target areanya ke 1.200 gitu. Tapi belum ada tanda-tanda lagi seperti itu ya, teman-teman. Dan langsung aja untuk besok itu saya, untuk minggu depan itu saya ada tambahan 2, yaitu ASRI sama TINS. Oke. Langsung aja yang pertama itu ASRI. Kenapa ASRI menarik? Ya, kenapa ASRI menarik adalah karena kalau secara price action, teman-teman, yang beli dalam jumlah besar itu adalah broker AT ya. Ini saya tulis ya, AT, BB, EP. Nah, ini dua yang masih konsisten, ini terlalu jauh mungkin tariknya ya. Jadi kalau ditarik di Agustus ya, nah ini AT, BB, EP ya. Dan sahamnya itu udah jelas lah ya, ini sahamnya uptrend. Saya selalu suka ya saham yang bergerak naik gitu ya. Struktur marketnya uptrend gitu ya. Nah, posisi kemarin ini 2 kali merah, volume yang terjadi kecil. Jadi ini jadi kesempatan untuk beli. Kemarin waktu saya buat trade plan-nya, ini saya buat tanggal berapa ya? Sorry, yang pertama. Nah, ini ASRI ini saya buat 3 hari yang lalu, berarti di hari Kamis ya. Saya nggak kasih tanggal, sorry. Dan saya bilang entry-nya di area 172 sampai 175 untuk saham ASRI. Jadi saat ini dia 173 ya, teman-teman, harganya 173. Jadi kalau seandainya teman-teman antri buy dan ya kalau misalnya dapat 170 malah lebih oke risknya ya. Karena saya pasang SL-nya di 168 gitu ya. Di 168 ya, kalau dapat let's say harga closing kemarin gitu ya. 168 itu ya risknya masih 2,6%-an, tapi kalau ngikutin secara teknikal terus ke bawah ke 155 ini risknya jadi kurang begitu acceptable buat saya ya, karena sampai di 10%-an, tapi ya nggak oke lah menurut saya seperti itu. Dan ini kan posisinya nanggung bang, kenapa lo info gitu ya, karena saya pikir dia nggak akan turun jauh lebih sampai di bawah 155. Alasannya adalah karena ini saya tarik dari periode Agustus ya teman-teman, dari periode Agustus ini average si AT ada di 174 sorry, EP ada di 174, BB di 180. Artinya apa ya, kalau kita ngelihat ini secara sederhana kan ini terlihat ini distribusi dari sedikit ya, dari sedikit dan diakumulasi jumlah banyaknya itu sama broker AT, dan average-nya big player di sini, mover di sini ya di 174, yang mana harganya itu ya harga-harga saat ini. Artinya ya menarik. Jadi di tanggal 20 Agustus dia ada spike volume, dia naik kencang, setelah itu dia ranging dan ada koreksi, dan koreksinya ini cenderung volumenya lebih kecil ya. Artinya ini kalau menurut saya ya termasuk dalam kategori koreksi sehat. Ya kalau teman-teman bahkan bisa dapat di 170, risknya akan jauh lebih kecil gitu ya. Seperti itu. Jadi itu alasannya kenapa ASRI menarik. Dan ya
ASRI gimana, saya pribadi punya teman-teman, saya pribadi punya di average 173 ya, saya punya di 173 seperti itu. Dan yang kedua itu tadi TINS gimana, menarik apa enggak. Nah ini sebenarnya TINS ini saya mention di teman-teman yang sudah join di YouTube membership ya waktu 2 hari yang lalu. Saya bilang TINS ini cicil beli di 10.30 sampai 10.65, stop lossnya di 990 karena risknya ini malah lebih bagus ya daripada si saham ASRI. Jadi waktu itu saya bilang saya buatnya tanggal 4 September. Kenapa menarik? Karena waktu itu saya bilang increase volume. Jadi ini volumenya increase gitu ya. Dan ini tanda-tanda dia mau breakout. Breakoutnya kan di sini ya teman-teman. Nah ini volumenya udah valid ya. Saya pikir ini akan confirm besoknya akan breakout gitu ya. Waktu saya info 2 hari yang lalu ternyata ya prediksinya atau analisanya salah gitu ya. Analisanya salah. Ternyata ya di tanggal 4 itu ya ada foreign buang. Jadi kalau secara keseluruhan ya dia small distribusi memang, tapi dominannya yang buang barang besar itu adalah CC sama AK Foreign ya, yang mana buangnya dia itu sekitar 4 miliar ya secara value. Ya, memang dia jualnya buangnya sekitar 4 miliar. Bahkan kalau seandainya di tanggal 3 nih ketika volumenya increase yang di sini saya infokan, itu net buy-nya aja cuman sekitar 3 ya, nggak nyampe 4 miliar gitu ya. Tapi kalau misalnya ditariknya 2 hari gitu ya dari tanggal let's say dari tanggal 2 September gitu ya. Nah, ini terlihat masih cenderung akumulasi foreignnya gitu ya. Masih terjadi net buy di sini. Ya, jadi itu alasannya kenapa saham TINS masih menurut saya masih oke dan saya masih pegang teman-teman ya. Saham TINS saya masih pegang. Dan average saya di saham TINS ada di 10.37 karena saya belinya di beberapa titik harga gitu ya, di 10.37 saya punya saham TINS. Nah, terus SL-nya gimana? Ini kan jelas banget ya, enak ya kalau secara teknikal. Nih kalau kita tarik garis, ini garis supportnya. Ya. Nah saya bilang stop lossnya di area lebih kecil dari 990 ya. Jadi area lebih kecil dari 990 berapa ya, pasang stop lossnya di 980 karena ada kekhawatiran kalau kita pasangnya terlalu ketat di 990 dia akan disentuh aja gitu ya, di toel gitu ya, terus kita hilang barang seperti itu. Padahal ya masih oke. Dan ya harusnya TINS ini mantul di area-area 990 karena ini beberapa kali dia retest ya, modelnya kayak gini ya. Turun di sini mantul, dia coba naik lagi nggak kuat, koreksi ke sini, dia coba naik nggak kuat, dia turun sampai ke sini, dia mau coba naik lagi nggak kuat, dia turun, nah, mentok di sini dan dia mau coba naik, ya ternyata di area-area sini ya ini area-area di mana dia nggak break low lagi. Ya, artinya di area di bawah 1000 ya, di bawah 1000 atau ya amannya 980 ini area termasuk ya support kuat. Ya posisinya kalau buat teman-teman yang belum punya barang, kalau seandainya mau beli di harga closing kemarin masih oke. Ya kalau turun-turun sampai ke 1000 itu juga kalau dapat barang masih oke karena risknya ini benar-benar termasuk dalam kategori low ya. Ini closing kemarin, ini risknya jadi ya kurang lebih 4-5%. Kalau 980 488 risknya acceptable buat saya pribadi gitu ya. Kalau teman-teman mau tanya targetnya ke berapa, ya mungkin kalau seandainya dia break di area 1100-nya ini dia kuat break 1100, ya mungkin dia akan arahnya ke 1200-an ya. Sini. Seperti itu. Jadi begitu untuk minggu depan ASRI sama TINS dengan catatan ya selama IHSG-nya nggak koreksi lagi gitu ya. Karena IHSG-nya kalau saya lihat ini udah mulai tanda-tanda nggak kuat ya. Ini kan high-nya waktu tanggal 17 ya kalau saya nggak salah ya, 17 Agustus itu udah 8.000 ya di sini ya. Mau deket-deket ya informasi kemerdekaan ya begitu dia turun gitu. Dan ini mau coba dan rasanya nih nggak kuat, saya pikir ya akan turun. Kenapa? Karena foreign-nya udah mulai mencatatkan jual bersih lagi. Bahkan kalau saya tarik berdasarkan data dari Stockbit gitu ya, 1 minggu terakhir nih ya. Ini kemarin 0,2. Ini kalau saya tarik 1 week gitu ya. 1 week ini foreign udah jual net sale-nya itu 4,6 T. Ya. Ya beraneka ragam ya, mulai saham mas-masan dia take profit, mungkin DSSA juga mulai ada ya keluar energi ya. Kemarin tapi kalau di 1 minggu saya rasa besarnya masih di saham-saham banking ya dia buangnya ya. Cuman kemarin BMRI ini agak ngelawan arus karena dia malah dapat
beli bersih ya, net buy dari foreign 180 miliar. Jadi ya apapun analisanya ketika indeksnya minus 1% atau lebih ya, kalau saya pribadi yang masih ada barang itu ya mendingan bersih-bersih porto sih. Saya nggak trading di kondisi market yang lagi downtrend gitu ya. Saya beli ketika marketnya rebound dan saya nggak hold barang merah yang terlalu dalam. Semua saya ngikutin trade plan ya, kalau dia sentuh, kalau di sini 168 dia sentuh ya saya out. Terus mungkin buat teman-teman juga nih yang beberapa kali terlihat tensinya mulai memanas ya, ketika kemarin saham emas BRMS ya, BRMS sama Antam koreksi itu banyak yang komen wah udah mulai agak-agak marah gitu ya. Ya BRMS saya pikir sama Antam itu wajar banget koreksi ya. Ini kan udah saya mention udah jauh banget loh teman-teman. Ini saya udah mention dari tanggal 1 nih. Ini udah saya mention dari tanggal 1, nggak percaya nih. Nih, pagi teman-teman, besok 1 September view saya IHSG akan koreksi. Dan saham yang WL saya itu Antam, PSAB, BRMS. Nah BRMS tanggal 1 gimana? Naiknya kencang gitu kan. Dan ini mengkonfirmasi bahwa 2 candle ini naiknya udah kencang gitu. Nih tuh. Bahkan naik udah belasan persen. Begitu dia turun ini banyak dari teman-teman yang ngerasa wah ini gimana nih. Kan kita merespon pergerakan marketnya, kita bereaksi aja ya teman-teman. Jadi ya buat teman-teman yang belum ngerti mungkin sedikit tambahan aja informasi. Itu semua sebenarnya terlihat di sini dia udah kelihatan ya di Tradebook ya. Di sini dia kelihatan ini berdasarkan time ya. Ini B-lot, ini S-lot. Nah, habis 10 menit awal itu ini masih balance ya, cenderung balance. Nah, itu 10 menit terakhir setelah market open 10 menit di 9.10 udah mulai hakiannya lebih besar, hakinya lebih besar, hakinya lebih besar. Nah, di 9.30, 9.20 itu ya di sini areanya tuh. Ya sebenarnya kalau kita ngelihat ini, wah ini kok udah lebih banyak yang ngehaki ya. Kalau mau trading ya berarti harus buang gitu ya. Harus buang. Jadi ya apapun itu analisanya bagus itu berdasarkan hasil analisa yang sudah terjadi. Ya bagus atau jelek ke depannya ya harus melihat transaksi yang terjadi di pada saat marketnya jalan gitu ya. Jadi tetap objektif ya. Jadi jangan wah kemarin bagus kok ini harus beli, dan begitu turun enggak ini masih bagus, enggak masih bagus kok, masih bagus. Jangan denial. Waktu ya banyak yang buang ya saya ikut buang. Ngapain saya bertahan gitu ya. Di sini kan terlihat nih 9.10 bayarnya cuma 22% dari total transaksi, 78-nya ini buangan. Ya. Ini 22% transaksi beli, 78% buang. Nah, setelahnya 9.30 20% transaksi ini beli, 90% transaksi buang. Ya terus kita masih bertahan. Ya udah nggak logis kalau menurut saya. Terus juga saya mau kasih lihat juga di Antam gimana. Antam minusnya 2,5%. Gimana memang transaksinya ya pasti mirip-mirip nih. Ini kan masih 50-50 ya. Terus yang 9-10-nya gimana? Udah 100.000 buang, haki, selot, 32.000 nahan. 100.000 69 mau ada perlawanan nih, tapi ternyata nggak kuat. Ya, turun lagi. Nah, ini bayarnya mulai mendominasi, tapi kalau di total secara keseluruhan 50% transaksi ini buangan dan sahamnya ya koreksi gitu. Jadi kalau trading ya kita bereaksi dan ngelihat transaksi yang terjadi ketika marketnya open ya teman-teman. Analisa yang saya sampaikan, watchlist saham yang saya sampaikan menarik itu berdasarkan hasil analisa yang terjadi sebelumnya. Untuk kedepannya gimana? Tetap fokus ke price action yang terjadi ketika marketnya open. Saya pikir seperti itu, dan ya kita nggak bisa prediksi sahamnya pasti naik atau enggak, nggak bisa. Tapi yang kita bisa lakukan adalah membatasi resikonya ya, membatasi resikonya. Seperti itu, semoga bermanfaat dan semoga IHSG-nya nggak koreksi. Kalau koreksi semua trade plan akan bubar, dan saya sih nggak ragu ya, saya buang barang saya semua bersih pun oke gitu ya. Mudah-mudahan saya salah, mudah-mudahan IHSG-nya naik lagi gitu ya. Seperti itu, saya pikir semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Ya terima kasih buat teman-teman sudah menonton. Salam cuan, thank you.